Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Lamhot Basani Sihombing, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjawab soal UTS desain pembelajaran. Di sini saya akan menjawab soal ganjil di soal yang pertama, yaitu model pengembangan instruksional modern yang dikembangkan oleh Bapak Adwi Suparman, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menuliskan tujuan instruksional umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional, dan yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Di soal yang nomor 3, yaitu setiap desain minimal harus memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya untuk mendukung. Yang keempat, implementasi untuk keputusan. Di soal nomor 5, domain pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Andreson pada tahun 1990, yaitu yang pertama mengingat, yang kedua itu memahami, yang ketiga itu mampu menerapkan, yang keempat itu menilai, dan yang kelima itu menciptakan. Di soal nomor 7, yaitu jelaskan model pembelajaran model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. PPSI yaitu proses dalam mengembangkan pengajaran dalam suatu sistem yang terdapat unsur yang pertama materi, metode, dan alat bantu dalam proses pembelajaran. Berikutnya di soal yang ke-9, yaitu setelah diketahui tentang karakter siswa, hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, itu mengurutkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan garis besar. Yang ketiga, itu menentukan model atau metode pembelajaran. Yang keempat, itu menyediakan alat pendukung. Dan yang kelima, itu waktu. Di soal yang ke-11, yaitu sebutkan 4 desain model pembelajaran. Yang pertama itu ada model PPSI, yang artinya prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang kedua model Gerlach, yang ketiga model Giraud, dan yang keempat itu ada model Greiser. Di soal yang ke-13, yaitu sebutkan domain pembelajaran psikomotor yang dikembangkan Dave pada tahun 1967. Yang pertama yaitu P1, peniruan, P2, penggunaan, P3, ketepatan, P4, perangkaian, dan P5 yaitu naturalisasi. Di soal yang ke-15 adalah desain pembelajaran, yang adalah proses pengambilan secara keputusan hasil berpikir dengan secara rasional dan tujuan pembelajaran tertentu. Di soal nomor 17, yaitu backward design atau model desain pembelajaran dalam kurung UBD, memiliki 3 tahapan inti yang terdiri dari: yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Yang kedua, menentukan bukti yang dapat diterima. Yang ketiga, merencanakan kegiatan belajar dan mengajari. Di soal yang nomor 19, sebutkan perkenalan singkat tentang model pembelajaran Understanding by Design atau UBD. Nah, model UBD ini menjadikan pemahaman yang menjadi sebagai tujuan utama atau understanding yang ingin dicapai. Di soal nomor 21, pada model pembelajaran siklus camp, karakteristik peserta didik penting diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hal tersebut.
Apa saja aspek tersebut? Yang pertama, informasi akademik. Yang kedua, karakteristik personal atau sosial. Dan yang ketiga, karakteristik akademik non-komersional. Selanjutnya di soal nomor 25, apa saja kriteria merumuskan tujuan instruksional khusus? Yang pertama itu menggunakan kata kerja operasional, yang kedua itu orientasi pada hasil belajar, yang ketiga itu orientasi pada sasaran pembelajar. Selanjutnya di soal nomor 27 yaitu apa saja kata kerja dalam domain kognitif. Kata kerja domain kognitif yang pertama itu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam itu menciptakan. Selanjutnya di soal nomor 29 yaitu apa saja kata kerja dalam domain psikomotor. Yang pertama itu peniruan, yang kedua itu perangkaian, yang ketiga itu penggunaan, yang keempat itu ketepatan, dan yang kelima itu naturalisasi. Selanjutnya di soal nomor 31 yaitu desain pembelajaran berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Perancang pembelajaran berorientasi pada tingkat tinggi menggunakan 5 pendekatan saintifik, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengelola informasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Di soal nomor 33 yaitu minimal guru harus memahami 4 model pembelajaran, diantaranya adalah metode pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 5 saintek, dan metode pembelajaran project basic learning atau PBJL yang terdiri dari 6 saintek, yaitu jelaskan metode pembelajaran problem based learning atau metode pembelajaran project. Yang kedua yaitu basic learning atau PBJL. Selanjutnya di soal nomor 35, pada perancangan kegiatan pembelajaran kita memiliki 3 bagian komponen, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jelaskan. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu motivasi, pengkondisian, persepsi. Yang kedua kegiatan inti, yaitu harus merumuskan kegiatan pembelajaran berdasarkan IPK. Yang ketiga kegiatan penutup, yaitu refleksi, dan evakuasi. Di soal nomor 37 ada 3 tahap dalam mendesain pembelajaran. Apa saja? Yaitu mengidentifikasi kebutuhan, melakukan analisis, menyusun desain pembelajaran. Selanjutnya nomor 39, domain pembelajaran sebagai indikator penentuan tujuan ada 4, diantaranya kognitif dan efektif. Jelaskan masing-masing poin dari kognitif dan efektif. Yang pertama itu domain pembelajaran menggunakan kognitif, yaitu yang pertama C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evakuasi. Selanjutnya domain pembelajaran efektif, yang pertama pengenalan, yang kedua pemberian nilai, yang ketiga penghargaan, yang keempat keorganisasian, dan yang kelima pengalaman. Selanjutnya nomor 41, ada 4 kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Jelaskan. Yang pertama merupakan target pembelajaran, yang kedua terdiri dari jumlah kompetensi, yang ketiga menggunakan kata kerja operasional, yang keempat hasil diukur dan diamati. Selanjutnya nomor 43, setelah mengetahui definisi dari desain pembelajaran, maka setiap desain minimal harus memiliki 4 unsur. Yang pertama adanya tujuan yang harus dicapai, yang kedua adanya strategi untuk mencapai, yang ketiga sumber daya yang dapat mendukung, yang keempat implementasi setiap keputusan. Selanjutnya nomor 45, definisi dari desain pembelajaran adalah yaitu pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya nomor 47, ada 4 manfaat dari desain pembelajaran. Jabarkan. Yang pertama terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan, alat untuk memecahkan masalah, memanfaatkan sumber belajar, terwujudnya proses pembelajaran sistematis.
Selanjutnya nomor 49, desain pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. 6 nilai desain yang dapat dijadikan sebagai kriteria penyusunan desain pembelajaran. Jelaskan. Yang pertama signifikasi, yang kedua relevan, yang ketiga kepastian, yang keempat adaptabilitas, dan yang kelima kesederhanaan, keenam prediktif. Urutan kegiatan pembelajaran selalu diawali dengan pembukaan atau pendahuluan, yang berikutnya penyajian, dan terakhir penutup. Di dalam pendahuluan dan penyajian kita harus melakukan apa saja. Yang pertama pendahuluan, yaitu penjelasan isi. Yang kedua penjelasan relevansi. Yang ketiga tujuan. Yang kedua penyajian, yang terdiri dari uraian materi yang khusus menuju. Selanjutnya nomor 53, backward design atau model UBD memiliki 3 tahapan inti yang terdiri dari: yang pertama identify desired result, yang kedua determine acceptable evidence of learning, yang ketiga plan learning experience. 55. Pertanyaan dapat digunakan sebagai stimulasi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup: yang pertama pertanyaan untuk memfokuskan, yang kedua pertanyaan mendorong peserta didik, yang ketiga pertanyaan untuk mengidentifikasi. Selanjutnya nomor 57, merumuskan tujuan pembelajaran khusus adalah terjemahan dari spesifik instruksional objektif atau biasanya disebut objektif. Kriteria merumuskan tujuan instruksional khususnya adalah: yang pertama menggunakan kata kerja operasional, yang kedua orientasi, yang ketiga orientasi pada sasaran pembelajaran, yang keempat terdiri hanya satu kata kerja operasional, yang kelima dicapai pada setiap subkompetensi. Yang nomor 59, coba sebutkan model pengembangan instruksional atau pembelajaran, yaitu proses dalam mengembangkan pengajaran pada suatu sistem. Selanjutnya nomor 61, seperti apakah integrasi dalam tujuan pendidikan? Yang pertama itu kognitif, yang kedua efektif, yang ketiga psikomotor. Selanjutnya nomor 63, apa yang dimaksud dengan desain? Desain adalah bentuk pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya nomor 65, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya yang membelajarkan si belajar melalui penataan faktor eksternal. Selanjutnya nomor 67, coba sebutkan karakteristik desain pembelajaran. Yang pertama itu hasil dari proses belajar mengubah perilaku siswa. Yang kedua kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya nomor 69, coba sebutkan nilai desain yang dapat dijadikan sebagai kriteria penyusunan desain pembelajaran. Yang pertama itu signifikan, yang kedua kepastian, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat relevan, yang kelima adaptabilitas, dan yang ketujuh prediktif. Selanjutnya nomor 71, ada 4 model dalam desain pembelajaran, coba sebutkan. Yang pertama model PPSI, yang kedua model Glasser, yang ketiga model Gerlach, dan yang keempat model Giraud. Selanjutnya nomor 73, pendahuluan yang harus dicantumkan adalah: yang pertama itu penjelasan tentang isi, yang kedua penjelasan tentang relevansi, yang ketiga penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya nomor 75, penutup terbagi dari 2 step, yaitu yang pertama umpan balik, yang kedua tindak lanjut. Selanjutnya nomor 77, coba sebutkan kriteria merumuskan tujuan instruksional khususnya, yaitu yang pertama menggunakan kata kerja operasional, yang kedua orientasi pada hasil kerja, yang ketiga dicapai pada subkompetensi. Selanjutnya nomor 79, rumus yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran khususnya adalah: yang pertama audience, yang kedua behavior, yang ketiga conscience, yang keempat desire. Selanjutnya nomor 81, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain. Selanjutnya nomor 83, apa yang dimaksud dengan strategi menurut Kemp? Strategi menurut Kemp yaitu pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh pendidik dan peserta didik. Selanjutnya nomor 85, mengapa menggunakan strategi pembelajaran itu penting? Yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar, dan memotivasi peserta didik.
Selanjutnya nomor 87, apa yang dimaksud dengan metode? Metode adalah sebuah prosedur urutan langkah-langkah dari menit pertama sampai akhir. Sekian jawaban hasil dari UTS saya ucapkan terima kasih.